dalam 1 Korintus 12 ayat 28, yang punya standar bahasa roh, yang punya karunia berbahasa roh itu ditentukan oleh gereja, bukan oleh orang main angkat diri sendiri. Allah menentukan beberapa orang dalam gerejanya. Yesus sudah naik ke surga. Siapa yang berdiri ketika menggantikan Matias? Petrus. Siapa yang berdiri ketika Pentekostas? Petrus. Siapa yang berdiri ketika terjadi perselisihan di konsili? Petrus. Artinya hierarki yang menentukan. Itu ditentukan oleh Katekismus 67, bahwa wahyu pribadi itu tidak bisa melengkapi wahyu Allah. Wahyu pribadi itu tidak bisa melengkapi wahyu Kristus. Jadi kalau Katolik punya standar keras sekali. Yang pertama, yang karismatik, hati-hati. Yang teman-teman pendeta di sebelah, hati-hati. Kalau kalian bilang berbahasa roh, standar pertama, kriteria pertama, kalian telah memenuhi standar kasih. Definisi kasih dalam Santo Paulus yang sama. Dia omong kasih di bab 13, dia omong bahasa roh di bab 14, 1 Korintus 14. Jadi masih pakai dua standar ini, Bu. Sudah kita penuhi. Standar kedua ditentukan oleh gereja. Yang punya kemampuan karunia itu ditentukan oleh gereja. Apakah yang di sebelah yang Protestantisme yang bilang berbahasa roh, apakah ditentukan oleh gereja? Dia menerima otoritas dari gereja untuk menentukan bahwa kalian punya karunia itu? Saya berat mau jawabnya. Di mana bilang di dalam kitab suci, Bang, kita mimpi tadi malam berbahasa roh, kita semua bisa berbahasa roh. Sedangkan kita baca 1 Korintus, Tere bantu dulu, 12 ayat 28, ditentukan oleh siapa yang punya karunia itu. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Yang ketiga, secara kita kepada linguistiknya, etimologinya, di dalam 1 Korintus 14 tentang bahasa lidah atau bahasa roh, dia punya asal kata yang sama dengan Kisah 2 ayat 11-12. Setelah Pentekostes, mereka berbicara dalam bahasa masing-masing, karena di situ menggunakan kata yang sama. Dia tidak menggunakan kata yang berbeda. Kalau kita buka pakai perbandingan dalam studi bahasa, dia menggunakan golosa. Golosa itu artinya kemampuan berbahasa. Makanya sama kata yang digunakan dengan diterjemahkan Indonesia sebagai bahasa roh atau bahasa lidah, tetapi dalam bahasa aslinya digunakan dua kata yang satu kata yang sama. Kita lihat dulu di Kisah, bantu dulu Kisah, baca dalam bahasa Indonesia, Kisah 2 ayat 12. Kita akan melihat kata apa yang digunakan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi kita tidak mengerti apakah artinya ini, karena mereka itu, para rasul itu berbicara ayat 11-nya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita buat perbandingan. Nanti di sini, Ecos tuh 2 ayat 11. Yang seperti ibu kita nih, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita. Bu lihat di sini, di bahasa lengua, di sini bahasa. Kita ke referensi Yunaninya, kita tekan di 1100. Dia menggunakan kata Golosa. Golosa. Golosa artinya bahasa, kemampuan bahasa. Oke, sekarang tolong dibaca 1 Korintus 14 ayat 2. Apakah dia menggunakan kata yang sama atau tidak? Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Siapa yang berbicara dalam bahasa? Dalam bahasa diterjemahkan Indonesia sebagai lidah. Tetapi siapa yang berbicara dalam bahasa, kata lenguas ini. Kita ambil ke referensi Yunaninya. Di sini apakah dia pakai golosa yang sama atau tidak, Bu? Supaya teman-teman, ini kan 1 Korintus, supaya nanti kalian bilang jangan ini 1 Korintus 14 ayat 2. Di sini digunakan kata bahasa juga, di sini golosa. Artinya, pertanyaan saya, menggunakan bahasa yang orang lain mengerti. Kalau kita, karena kami dari orang Kreta, kami orang Arab. Kalau kita kembali ke Kisah dari ayat 10, kami orang ini, kami orang ini, kami orang Mesir, kami orang ini. Jadi ketika para rasul dalam hari Pentekostas
berbicara dalam kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa, dimengerti orang dari berbagai suku, ras, dan bangsa. Saya mau tanya, kadang saya kedengar di Indonesia orang bilang si raba. Saya tidak mengerti. Saya hanya mengerti bilang raba. Jangan raba saya yang saya mengerti. Maksudnya bagaimana ini? Saya pun nggak mengerti, Romo. Kalau kita tidak mengerti bagaimana? Saya hanya mengerti tapi raba saja, Bu. Raba sana, raba sini. Kita mengerti seperti itu. Ya, Romo. Jadi dari standar linguistik, dia menggunakan satu kata yang sama, yaitu kemampuan berbahasa. Baik. Jadi ada 3 kriteria yang pertama yang tadi. Kriteria kasih, kriteria otoritas yang siapa yang menentukan, dan yang ketiga ada kriteria linguistik. Dia menggunakan kata yang sama, artinya kemampuan berbahasa. Contohnya, Bu omong, tetapi di situ ada orang Arab, dan orang Arab itu mengerti apa yang Bu Yuli omong. Berbahagialah, kenapa? Karena ada orang yang mengerti apa yang kau omong. Kalau kita baca semua kriteria bahasa roh yang diterjemahkan ke Indonesia atau bahasa lidah di dalam 1 Korintus 14, kita jadi malu sendiri. Karena Paulus bilang begini, saya lebih memilih bernubuat daripada berbahasa roh. Karena yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri, sedangkan yang bernubuat membangun gereja. Apa gunanya? Orang lain tidak mengerti apa yang kau katakan. Kalau ada yang menginterpretasikan, kalau tidak bagaimana? Dan ada pengalaman yang kembali dari Pentekostas ke Katolik, dia dipaksakan untuk berbahasa roh. Setelah itu ditanyakan apa artinya. Dia jujur di room, dia bilang kesaksian, dia bilang, saya tipu karena saya tidak mengerti juga apa yang saya omong. Saya tipu bahwa ini Tuhan ini. Jadi dari situ ada pembodohan sebenarnya. Jadi itu standar, 3 standar mengerti apa itu bahasa lidah, bahasa roh. Sudah cukup jelas. Ya, pertanyaan titipan saya untuk Bu Yuli. Secara biblis, teologis, yang berbahasa roh itu harus ditentukan oleh gereja. Kenapa? Karena Efesus 3 ayat 10. Pelbagai hikmat dan nubuat itu diteruskan oleh gereja. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Pertanyaan saya, di dalam Protestantisme, siapa yang menentukan hikmat ini diterima oleh seseorang? Yang berbahasa roh, yang memimpin di dalam Protestantisme, siapa yang menentukan? Sedangkan secara biblis, secara jelas mengatakan gereja yang menentukan. Di sebelah siapa yang menentukan bahwa dia punya bahasa roh? Di sebelah siapa yang menentukan bahwa dia boleh memimpin?